Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu yang hebat, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Pada pertemuan keempat kali ini, kita akan belajar tentang prinsip-prinsip desain user interface. Kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa. Silakan berdoa berdasarkan kepercayaan masing-masing. Pada pertemuan kali ini, kompetensi dasar yang akan kalian capai yaitu menerapkan prinsip-prinsip desain user interface pada multimedia interaktif dan membuat user interface menggunakan prinsip-prinsip desain user interface. Adapun tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, menjelaskan definisi desain user interface, menjelaskan tujuan dan manfaat desain user interface, menerapkan prinsip-prinsip desain user interface, menerapkan interaksi user, merumuskan rancangan antarmuka desain multimedia interaktif, merumuskan user interface menggunakan prinsip-prinsip desain user interface, dan membuat user interface menggunakan prinsip-prinsip desain user interface. Ada 5 pokok bahasan yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Yang pertama, definisi desain user interface. Yang kedua, tujuan dan manfaat desain user interface. Yang ketiga, prinsip-prinsip desain user interface. Yang keempat, interaksi user. Dan yang terakhir adalah prosedur perancangan desain user interface. Oke, kita masuk ke pembelajaran yang pertama yaitu tentang definisi desain user interface. Desain interface sangat penting karena berpengaruh pada end user dalam berkomunikasi menggunakan komputer. Jika suatu program sulit untuk digunakan, akan memaksa pengguna melakukan kesalahan pada saat menggunakan program tersebut. Dalam penggunaan teknologi jenis apapun, akan terjadi hubungan atau komunikasi dengan suatu sistem di dalamnya yang bisa dinyatakan sebagai user interface atau yang dikenal dengan antar muka pengguna. Nah, lalu apa itu desain user interface? Atau yang lebih dikenal dengan desain antar muka pengguna adalah desain yang digunakan untuk komputer, mesin, perangkat komunikasi, aplikasi perangkat lunak, sistem operasi, dan situs web yang berfokus pada user experience atau pengalaman pengguna dan interaksi. Desain user interface yang baik akan mempermudah interaksi antara manusia dengan mesin. Sebuah sistem antarmuka pengguna memiliki piranti masukan seperti keyboard, mouse, dan media input lain. Nah, untuk keluarannya itu berupa monitor, printer, speaker ya. Masukan dari pengguna bisa berupa garis, gerakan mouse, dan ketikan keyboard. Dan hasil yang dikeluarkan oleh komputer berupa grafik, suara, dan tulisan. Oke, pokok bahasan yang kedua yaitu tentang tujuan dan manfaat desain user interface. User interface itu apa sih? User interface adalah media yang digunakan komputer untuk berkomunikasi dengan manusia yang bertindak sebagai end user. Ya, jadi user interface itu manfaatnya untuk komunikasi antara manusia dengan komputer. Adapun tujuan dan manfaat desain user interface. Yang pertama, menyesuaikan antar muka pengguna dengan tugas atau pekerjaan. Contohnya, misalkan tombol save itu digunakan untuk melakukan proses penyimpanan ya. Yang kedua, membuat antar muka pengguna menjadi efisien. Nah, dengan adanya user interface, icon-icon ya seperti itu, jadi pengguna hanya tinggal klik ya. Prosesnya sudah dilakukan oleh komputer. Yang ketiga, memberikan arus balik yang tepat kepada pengguna. Nah, tadi perintah save ya untuk menyimpan ya, terus perintah copy untuk menyalin ya. Yang keempat, memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang dapat dimanfaatkan. Dan yang kelima, memperbaiki produktivitas dari pengetahuan pegawai. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga, prinsip-prinsip desain user interface.
Oke, prinsip yang pertama yaitu user compatibility. Maksudnya apa? Di sini seorang desainer multimedia harus mencari dan mengumpulkan berbagai karakter serta sifat dari pengguna. Karena antarmuka harus disesuaikan dengan pengguna yang memiliki karakter yang berbeda. Jadi seorang desainer itu harus memahami pengetahuan tentang psikologi dasar penggunanya, ya. Bukan didasarkan pada dirinya sendiri. Prinsip yang kedua yaitu tentang product compatibility. Penggunaan antarmuka pada sebuah aplikasi harus sesuai dengan sistem aslinya. Contoh, mobile banking. Nah, banking itu biasanya bisa cek saldo ya, cek mutasi, dan transfer. Nah, jika di sistem manualnya bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut, maka untuk aplikasinya antarmukanya harus bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Contohnya ya, di sini mobile banking BNI bisa melakukan transfer ya. Yang ketiga, task compatibility. Bertujuan untuk membantu para pengguna dalam menyelesaikan tugasnya. Semua pekerjaan beserta tugas end user dapat diadopsi dalam aplikasi melalui penggunaan antarmuka dengan prosedur yang mudah. Proses berpikir dari tugas-tugas tersebut telah dipindahkan dalam aplikasi ya melalui antarmukanya. Contoh itu seperti proses instalasi ya. Semua proses instalasi itu sudah diadopsi ke dalam aplikasi. Jadi pengguna hanya mengklik next, finish ya, itu seperti itu. Yang keempat, workflow compatibility. Bertujuan meminimalisir kesulitan pengguna dalam menyelesaikan pekerjaan karena kesulitan pengurutan pekerjaan pada sistem manual, sehingga dapat membantu seorang pengguna dalam mempercepat pekerjaannya. Contohnya, melakukan prosedur mencetak dokumen ya. Nah, itu kan banyak pengaturannya ya, tetapi kalau di aplikasi misalkan ya, itu sudah diatur semua urutannya. Misalkan yang mau di print halaman berapa saja, berapa jumlah salinannya ya, terus misalkan ukuran kertasnya itu kan sudah diatur ya sebelumnya, jadi lebih memudahkan. Yang kelima, konsistensi. Desainer harus memperhatikan hal-hal yang bersifat konsisten pada saat merancang aplikasi khususnya antarmuka. Ibu contohkan misal untuk produk Microsoft Office ya. Nah, Microsoft Office itu konsisten dia. Untuk semua produk Office-nya, menu, icon-icon itu dibuat sama sehingga pengguna tidak mengalami kesulitan pada saat berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Misalkan kalian buat tabel di Excel, mau pindah ke Word, ya tinggal dipindah tetapi tampilannya tidak terlalu berbeda. Karena kenapa? Dia konsisten ya. Di situ ada tombol copy, paste, mengubah font ya, hampir sama semua. Itu yang dimaksud dengan konsisten. Yang keenam, familiarity. Memberikan tampilan yang mudah dikenali dan end user tidak kesulitan dalam pemakaiannya. Bu contohkan misalkan di sini halaman login Facebook, halaman login Instagram ya. Nah, dan hampir semua aplikasi halaman loginnya itu dibuat familiar ya. Mudah dikenali, sudah biasa gitu ya. Oh, kalau misalkan halaman login itu pasti masukin username atau yang berupa email ya, dan passwordnya, terus ada tombol loginnya di bawah ya, begitu. Yang kemudian itu ada simplicity, menekankan pada kesederhanaan yang harus diperhatikan pada saat membangun sebuah antarmuka. Contohnya aplikasi WhatsApp ya. Nah, aplikasi WhatsApp itu sederhana, tidak banyak tombol-tombol yang
terlalu banyak tombol atau terlalu banyak menu ya. Dia sederhana dan mudah digunakan. Berikutnya yaitu direct manipulation. Nah, direct manipulation ini mengharapkan aplikasi yang dihadapi pengguna memiliki tools yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan pada antarmuka tersebut. Contohnya, perubahan tema ya. Misalnya di WA nih, di WA itu kalian bisa dari temanya yang terang menjadi gelap, disesuaikan dengan kebutuhan, sifat, dan karakteristik pengguna ya. Itu direct manipulation. Yang kemudian itu kontrol. Prinsip kontrol berkenaan dengan sifat pengguna yang memiliki tingkat konsentrasi yang berubah-ubah. Misalnya salah entry atau salah ketik ya. Jadi prinsip ini itu untuk mengontrol kesalahan yang dilakukan oleh pengguna. Misalkan dalam mengubah nama file ya, memberi nama file itu biasanya karena tidak fokus, tidak konsen ya. Pengguna biasanya salah memberikan nama, misalnya ada beberapa tanda yang memang dilarang untuk penggunaan nama. Nah, di sana user interface itu memberikan kontrol berupa notifikasi bahwa yang kita lakukan itu salah ya. Prinsip yang selanjutnya adalah flexibility. Membuat berbagai solusi penyelesaian untuk satu masalah tertentu. Misalnya penggunaan menu, hotkey, atau model dialog box ya. Jadi gini, misalkan kalian mau mengcopy sebuah kalimat ya, tetapi misalkan mouse kalian rusak. Mouse kalian rusak gimana caranya? Ya tadi kita bisa pakai hotkey ya. Jadi dia ada solusi penyelesaian ya, berbagai solusi. Kalau misalkan tidak bisa diklik ya bisa pakai hotkey. Untuk copy misalnya perintahnya Ctrl C ya, seperti itu. Prinsip yang selanjutnya adalah ease of learning and ease of use. Kemudahan mempelajari dan kemudahan untuk digunakan. Jadi aplikasi user interface yang kalian buat itu harus mudah dipelajari dan mudah juga digunakan. Misalkan nih ya, di sini misalkan ada tombol ya, install mudah, install serasi atau keluar ya. Nah, ini kan bahasa-bahasanya yang mudah dipelajari dan mudah digunakan ya. Prinsipnya seperti ini. Kemudian itu ada prinsip invisible technology. Nah, yang dimaksud dengan invisible technology adalah aplikasi yang dibuat hendaknya mempunyai kelebihan yang tersembunyi. Contohnya itu ada di Windows 7 ke atas ya, versi Windows 7 ke atas. Nah, ada kelebihan yang tersembunyi yaitu berupa speech recognition. Ya, apa itu speech recognition? Jadi ada aplikasi untuk mengenali suara. Ya, misalkan untuk mencari aplikasi ya, langsung saja gitu berbicara. Misalkan mau buka Microsoft Word gitu aja perintahnya. Baik, prinsip yang selanjutnya adalah protection. Protection bermanfaat untuk menjaga kenyamanan pengguna ketika menggunakan aplikasi, terutama yang berhubungan dengan data berupa file ya. Contohnya, misalkan kalian tidak sengaja nih menghapus file ya. Nah, itu bisa dijaga oleh sistem. Bagaimana caranya? Biasanya dia ada notifikasi dulu. Apakah Anda yakin untuk menghapus file ini ya? Nah, biasanya aduh, aku salah pencet nih. Nah, karena ada pemberitahuan terlebih dahulu ya, kita kan bisa pilih no gitu ya. Atau misalkan salah pencet lagi, udah salah hapus gitu. Terus yang ini kita tekan yes lagi ya, karena kalian nggak ngerti bahasanya misalnya ya. Nah, itu ada fungsi seperti undo ya, untuk membatalkan proses penghapusan ya. Yang selanjutnya adalah prinsip robustness. Sistem sebaiknya mentolerir kesalahan manusia yang umum dan tidak dapat dihindari.
Nah, pengguna itu biasanya melakukan kesalahan, tetapi jika kesalahan ini berlangsung secara terus-menerus, maka sistem kita akan crash, akan hang ya. Nah, cara untuk mengatasinya adalah ketika kita meminta sebuah masukan, jika pengguna salah memasukkan, harusnya ada notifikasi. Nah, itu untuk robustness ya. Jadi ada tolerir ya, mentolerir kesalahan. Misalkan nih, contohkan seperti memasukkan nomor absen. Di situ ada perintahnya, masukkan nomor absen 3 digit, contohnya 001 sampai 028. Ketika kita memasukkan 28, nanti ada keterangannya, nomor urut salah, coba periksa lagi. Jadi dia nanti periksa lagi ya, itu robustness. Kemudian yaitu responsiveness. Nah, setelah memberikan inputan atau memasukkan data ke aplikasi sistem, sebaiknya sistem langsung memberikan respon atau tanggapan yang cepat terhadap yang diinputkan. Contoh, ketika kalian mengcopy file ya, menyalin file. Nah, kalian klik kanan copy ya, terus pindahkan di folder lain, paste misalkan ya. Nanti langsung kan ada tanggapannya, ada responnya berupa proses penyalinan file ya. Oke, prinsip yang terakhir. What you see is what you get. Apa yang kamu lihat, itulah yang kamu dapatkan. Nah, user interface harus sesuai dengan apa yang ditampilkan oleh aplikasi. Contohnya, misalkan di aplikasi menampilkan skor setelah melakukan kuis atau latihan ya, menampilkan skornya 90. Ya, yang didapatkan pengguna harus 90 ya. Jadi yang ditampilkan 90 ya 90 itu yang didapatkan. Misalkan juga nih, contohnya ini skor tes ya, ditampilkan nih. Nah, nanti ketika di print, ketika pengguna melakukan download nilai ya, nah itu harus sesuai dengan apa yang ditampilkan ya. Itu prinsipnya. Baik, kita masuk ke pokok bahasan yang keempat, interaksi user, desain user interface. Ada 5 interaksi. Yang pertama direct manipulation, menu selection, form fill-in, command language, dan natural language. Yang pertama, direct manipulation. Ini interaksi secara langsung ya dengan objek pada layar. Contohnya, ketika kalian memilih menu pada tablet ya, biasanya di resto kan itu udah disediakan tablet sekarang ya, nggak lagi pakai sistem manual. Nah, itu tinggal klik-klik aja makanan yang kalian mau pesan ya, ini interaksi langsung. Atau seperti kalian belanja online di Shopee, Tokped ya, itu kan langsung klik mana barang yang ingin kalian beli ya, langsung diklik. Nah, itu interaksi langsung ya. Kelebihannya apa? Waktu pembelajarannya singkat karena mudah ya. Terus umpan balik langsung diberikan. Jadi ketika kalian mengklik misalkan lagi belanja online, mengklik sebuah barang misalkan kaos ya, nah itu langsung masuk ke keranjang, ada responnya ya. Terus penggunaan lebih menyenangkan karena interaksinya langsung ya. Kekurangannya apa? Rumit. Pertama rumit, yang kedua memerlukan banyak fasilitas. Karena yang interaksi langsung ini tentunya kita butuh perangkat touchscreen ya. Oke, yang kedua, interaksi menu selection. Nah, menu selection ini memberikan beberapa pilihan kepada user berbentuk daftar menu ya, yang isinya adalah perintah kepada komputer sesuai dengan menu yang terdaftar. Nama perintah yang dijalankan harus sesuai dengan nama pilihan menu. Maksudnya yang seperti apa, Bu? Ketika kalian buat namanya, misalkan namanya keluar, exit, yaitu harus fungsinya untuk keluar dari program, exit dari program ya. Jangan memberi nama exit, tetapi proses yang dilakukan adalah kembali ke halaman sebelumnya. Nah, itu salah ya. Kelebihannya apa? Tidak perlu ingat nama perintah ya. Jadi sudah biasa ya. Oh, misalkan untuk membuat halaman baru saya klik new ya. Tidak perlu mengingat karena sudah ada daftarnya. Jadi
kita pilih, oh new ini untuk baru gitu ya, untuk membuat halaman baru ya, tidak perlu untuk mengingat namanya apa gitu, enggak ya. Yang kedua, minimalisir pengetikan sehingga meminimalisir tingkat kesalahan pula, karena pengguna hanya mengklik ya, jadi tidak ada kesalahan dalam pengetikan. Kekurangannya apa? Tidak ada logika and or ya. Terus perlu ada struktur menu jika banyak pilihan nih, contohnya ya. Jika banyak pilihan dia ada strukturnya, jadi bercabang gitu ya. Misalkan open recent kan membuka yang sudah pernah dibuka gitu, membuka file yang sebelumnya. Nah, karena filenya mungkin banyak, dokumennya banyak ya, itu harus ada strukturnya, harus bercabang ya. Yang ketiga, menu dianggap lambat oleh expert user dibandingkan command language. Nah, ini nanti kita akan bahas di command language. Oke, yang selanjutnya, form fill in. Nah, cara sebuah sistem untuk meminta data atau informasi dari pengguna dengan memberi petunjuk kepada pengguna untuk mengisi dan melengkapi data yang telah disediakan oleh form ya. Jadi kita menyediakan formulir, itu form fill in. Nah, biasanya ini digunakan ketika untuk pemesanan tiket ya, atau kalian untuk daftar IG ya, daftar Facebook ya, itu biasanya kalian kan diberi form untuk data-datanya ya. Kelebihannya apa? Masukan inputnya sederhana, terus mudah dipelajari oleh user ya, karena ya biasanya memang menggunakan bahasa sehari-hari ya. Kekurangannya memerlukan banyak tempat ya, semakin banyak data yang diperlukan maka tempatnya akan semakin banyak ya. Harus menyesuaikan dengan form manual dan kebiasaan user untuk mendapatkan data yang objektif. Nah, jadi biasanya form itu didesain ya seperti form manual. Maksudnya form manual itu form yang tercetak ya. Oke, yang keempat, command language. Nah, interaksi ini mengharuskan pengguna untuk menuliskan perintah yang sudah ditentukan pada program. Nih, jadi contohnya nih ya, ini biasanya dilakukan oleh orang-orang jaringan ya. Orang-orang jaringan pasti banyak pakai command language. Nah, misalkan untuk cek koneksi ya, untuk cek koneksi itu bisa dilakukan dengan perintah ping ya. Oke, kelebihannya apa? Perintahnya simple ya, perintahnya simple tapi lebih handal gitu ya. Terus fleksibel dan efisien. Kenapa? Fleksibel di sini karena perintahnya itu bisa di-combine, bisa digabung dengan perintah lain ya. Kekurangannya apa? Sulit untuk dipelajari ya, karena orang awam biasanya lebih senang yang grafik ya, tinggal klik ya gitu ya. Kedua, memerlukan keterampilan mengetik ya, karena ini perintahnya dituliskan jadi harus cepat mengetik ya. Nah, bagi orang-orang yang expert ya, orang-orang yang ahli di bidang ini, mereka lebih suka pakai command language dibanding dengan tadi menu selection. Karena kalau menu, ketika mereka itu strukturnya panjang ya pasti dia mau pilih menu satu dulu, masuk lagi ke menu lain. Nah, itu butuh waktu. Sedangkan kalau misalkan dia sudah expert ya, sudah ahli di bidangnya ya, dia tinggal ketik saja. Nah, itu. Oke, yang terakhir, prinsip natural language. Bentuk antarmuka dengan menggunakan bahasa alami untuk berinteraksi. Contohnya mesin pencari ya. Ibu contohkan di sini Google ya. Nah, kalau kalian mau mencari sesuatu di Google itu tidak perlu pakai bahasa tertentu. Misalkan harus pakai bahasa Inggris, enggak ya. Kalian bisa ketik pakai bahasa apapun ya. Itu maksudnya natural language ya, bahasa alami. Kelebihannya apa? Kita bisa menggunakan perintah dalam bahasa sehari-hari tanpa harus menguasai bahasa tertentu ya. Kekurangannya apa? Ambigu. Karena apa yang ada beberapa kata yang tidak dikenali oleh Google, ya data yang kita cari itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan biasanya ya. Oke, pokok bahasan yang terakhir yaitu tentang prosedur perancangan desain user interface.
Prosedur perancangan ada 4 tahap ya. Yang pertama itu tahap analisa. Di tahap ini kalian mengumpulkan dan menganalisa informasi. Nah, ini sudah kalian lakukan di pertemuan pertama yang Ibu minta kalian cari ide, bisa googling, bisa dari YouTube ya, cari ide untuk aplikasi yang akan kalian buat ya. Tahap yang kedua itu perancangan, menetapkan dan merancang icon, objek, dan tampilan ya. Nah, ini juga sedang kalian lakukan di tugas yang kedua ya. Kalian membuat flowchart dan membuat storyboard. Nah, di storyboard kan Ibu minta itu kalian harus ada animasi yang kalian gunakan apa, suara yang kalian gunakan apa, audionya ya. Terus tombol-tombol yang ada apa saja, tampilannya seperti apa, ada objek apa, misalkan ada objek logo, ada gambar hewan, Bu, ada gambar komputer, Bu. Nah, itu ya. Terus nanti di tahap ketiga itu prototype, desain awal antarmuka. Nah, di sini nanti kita sudah buat dari perancangan ini, kita buat prototipenya ya. Terus di tahap terakhir itu ada validasi. Nah, di tahap terakhir ini kita mengevaluasi dan memperbaiki kekurangan. Jadi nanti setelah kalian buat prototipenya, kita cek ya, apakah fungsi dari prototipe itu sudah sesuai dengan rencana, sudah sesuai dengan rancangan ya. Kalau sudah sesuai ya, bisa langsung kita kembangkan menjadi produk multimedia interaktif. Kalau belum, diperbaiki kekurangannya. Oke, baiklah anak-anak, materi kita sudah selesai. Ibu ingatkan kembali untuk menyelesaikan dan mengerjakan tugas ya. Karena makin awal kamu memulai pekerjaan, makin awal pula kamu akan melihat hasilnya. Sekian pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi Ibu di WA atau di GC. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.